Silakan duduk Ibu Bapak Saudara, Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Mari buka Alkitab Saudara di dalam surat Roma pasal yang pertama. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Surat Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini merupakan tulisan Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di kota Roma. Dan apa isi hati Rasul Paulus, dan kita bisa kenali dari ayat ini. Roma pertama ayat yang ke-14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Izinkan saya mengambil waktu beberapa saat untuk mengulas apa yang sudah saya sampaikan di dalam khotbah minggu kemarin. Bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang berhutang. Dan siapapun yang berhutang itu wajib membayar. Hutang harus dibayar, hutang tidak boleh dikemplang, saudara. Dan di dalam konteks ini kita adalah orang yang berhutang secara Injil. Fakta bahwa Anda bisa percaya Yesus karena ada orang yang telah menceritakan Yesus kepada saudara. Itu artinya kita berhutang. Hanya saja di dalam konteks ini Anda tidak membayar kepada orang yang menceritakan Yesus kepada Anda. Kita berhutang dan kita membayar dengan cara kita menceritakan Yesus kepada orang lain. Supaya mereka pun bisa mengalami kasih Tuhan sebagaimana kita mengalami kasih Tuhan. Dan kemarin saya sampaikan kepada saudara, baik tidak baik waktunya kita kabarkan Injil, kita ceritakan Yesus. Dan itu memiliki 3 arti. Yang pertama itu berbicara soal keharusan. Bahwa memberitakan Injil adalah tanggung jawab orang percaya. Kita wajib mengenalkan Yesus, khususnya kepada keluarga kita, khususnya kepada orang-orang terdekat kita semuanya. Dan yang kedua, kemarin kita juga pelajari bahwa siap sedia, baik tidak baik waktunya untuk ceritakan Yesus, itu berbicara kita gunakan setiap keadaan, kita gunakan setiap kesempatan untuk ceritakan Yesus. Dan yang ketiga, bahwa itu juga berarti ada panggilan yang mendesak. Kata siap tidak siap, baik tidak baik, itu artinya mendesak. Saudara dan saya berpacu melawan waktu. Coba pikirkan keluargamu, orang-orang yang Anda kasihi dan belum di dalam Tuhan. Kita sedang berpacu melawan waktu. Jangan sampai mereka meninggal lebih dulu sebelum kita ceritakan Yesus kepada mereka. Kita juga berpacu melawan kuasa kegelapan yang juga berusaha menyeret mereka ke dalam kebinasaan. Mencoba menyeret mereka ke dalam neraka. Itu sebabnya kita harus berlomba lebih keras, kita harus berlomba lebih cepat untuk mengabarkan Injil, mendoakan mereka, menggumulkan mereka, memperjuangkan mereka. Ada satu kutipan yang bagus. Kutipan ini dikatakan oleh seorang yang disebut penginjil terbesar abad ini. Namanya adalah Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke pernah berkata seperti ini, saya tidak dapat mendengkur seperti seekor kucing ketika ada jutaan orang menuju kebinasaan setiap hari. Saya ingin mengaum seperti seekor singa. Sekali lagi Bonnke berkata, aku gak bisa tidur seperti seekor kucing. Melihat jutaan orang sedang berjalan menuju kebinasaan. Aku ingin mengaum seperti singa. Artinya bahwa Bonnke punya semangat yang kuat. Dikobarkan api Roh Kudus untuk menarik banyak jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa menginjil, Pak? Bagaimana saya bisa membawa jiwa-jiwa kepada Yesus? Bagaimana cara saya menginjil? Kebetulan minggu ini saya join di satu share group di gereja kita. Lalu kemudian topik yang dibahas adalah khotbah minggu kemarin. Dan kemudian beberapa orang mengatakan bahwa topik penginjilan adalah topik yang berat. Mereka berkata, saya tidak tahu bagaimana saya harus menginjil.
Mereka juga berkata, saya nggak berani Pak kalau saya harus menginjil. Ini menjadi pertanyaan, apakah dengan demikian berarti kita tidak bisa melakukan tugas pekabaran Injil itu? Karena itu saya berpikir adalah baik kalau kesempatan pagi hari ini saya bagikan kepada Anda pemahaman yang simpel, yang sederhana, supaya kita semuanya bisa melakukan tugas kita sebagai orang yang memberitakan kabar baik. Yang pertama saya ingin berbicara dulu kepada saudara tentang siapa sih yang sebetulnya perlu kita kabarkan kabar baik itu. Siapa sih yang sebetulnya perlu kita ceritakan tentang Yesus. Kita bagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah saudara kita yang beda keyakinan. Saudara kita yang belum di dalam Tuhan. Mungkin itu keluargamu, mungkin itu sahabatmu, mungkin itu teman kerjamu. Orang-orang yang beda keyakinan dengan kita, mereka perlu mendengar cerita tentang Yesus. Tapi tolong garis bawahi, jangan mengkristenkan mereka. Sebab pekabaran Injil bukan soal kristenisasi. Kita mesti harus paham dulu soal ini. Sebab kalau kita ujung-ujungnya adalah mengkristenkan, nanti di dalam proses itu kita bisa saja debat kusir dengan mereka. Mereka tidak hanya menolak kabar baik itu, tapi mereka justru bisa membenci kita. Mereka justru bisa pasang jarak dengan kita. Mereka justru seolah-olah tidak mau lagi berhubungan dengan kita. Saya ingin jelaskan kepada saudara. Ingat, saudara dan saya cukup ceritakan hidupmu yang berubah. Hidupmu yang mengalami Tuhan. Saudara cukup ceritakan bahwa buat saya, Yesus jaminan keselamatan. Buat saya, Yesus jalan keselamatan. Ceritakan itu saja. Tapi garis bawahi, jangan berdebat. Anda juga mesti harus minta hikmat Tuhan. Kalau Anda lihat tanda-tanda orang yang Anda ceritakan tentang Yesus mulai merasa tidak nyaman, jangan dilanjutkan. Tunggu momen yang tepat. Karena itu sebabnya saya mengajak Anda berdoa dulu. Gumulkan dulu, jangan buru-buru saudara. Nanti kalau momennya tepat, ceritakan bagaimana hidupmu berubah. Ceritakan bagaimana dulu Anda frustasi. Ceritakan bagaimana dulu Anda mungkin seolah-olah tidak bisa hidup sebagaimana hidup Anda yang sekarang. Lalu kemudian Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ceritakan itu kepada dia. Hanya ceritakan saja. Soal responnya seperti apa, itu bukan urusan kita. Amin, saudara. Itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita menceritakan. Dan saya percaya Roh Kudus sendiri yang akan bekerja menjamah mereka. Amin. Dan yang kedua, tadi saya bicara soal siapa yang perlu kita ceritakan kabar baik itu. Yang pertama, orang yang beda keyakinan dengan kita. Yang kedua adalah orang-orang Kristen yang sudah lama meninggalkan Tuhan. Ingat baik-baik tentang perumpamaan anak yang hilang. Di dalam perumpamaan itu sebetulnya yang hilang itu bukan hanya si bungsu. Si sulung sekalipun berada bersama dengan bapaknya, berada satu rumah dengan bapaknya. Tetapi si sulung ini juga terhilang. Kenapa terhilang? Ketika melihat adiknya datang pulang, maka si sulung dia marah ketika ayahnya membuatkan pesta buat dia. Ingat, ini ciri orang Kristen yang terhilang. Ironisnya terhilang justru di dalam gereja. Kalau dalam konteks apa yang kita bicarakan sekarang, maka orang Kristen banyak yang terhilang. Mereka tidak lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka bahkan tidak lagi berdoa, mereka tidak lagi baca firman, mereka tidak lagi setia beribadah. Maaf kata, kalaupun beribadah hanya momen tertentu, Natal beribadah, Paskah beribadah, di luar itu jarang beribadah, tidak punya kehausan untuk dekat dengan Tuhan. Maka saya berkata, ini adalah orang-orang yang perlu saudara gumulkan untuk saudara jangkau. Malah menurut saya lebih baik dimulai dari terdekat kita dulu. Dimulai dari keluargamu dulu. Coba renungkan, bagaimana dengan orang tuamu? Bagaimana dengan anak-anakmu? Bagaimana dengan saudara kita?
Lalu kemudian bagaimana dengan ipar kita, bagaimana dengan sepupu kita, bagaimana dengan keluarga besar kita, bagaimana dengan rekan kerja kita yang Kristen tapi tidak pernah beribadah, bagaimana dengan sahabat kita yang Kristen tetapi hidupnya kacau, hidupnya berantakan, mabuk-mabukan, pesta pora, perjinan dan seterusnya. Saudara-saudara, ini adalah orang-orang yang perlu mendengar kabar baik. Ini adalah orang-orang yang justru perlu kita jangkau, kita kenalkan kasih Yesus masih bekerja mengasihi mereka. Amin, saudara. Dan saya yakin kalau di arus yang kedua ini, orang-orang yang seiman dengan kita tapi sudah meninggalkan Tuhan, saya rasa tidak ada alasan untuk kita menjangkau mereka. Amin. Itu bukan hal yang menakutkan. Kabar baik bukankah harus diceritakan? Saya pun melakukan hal yang sama. Contoh paling sederhana, setiap kali saya menemukan hal yang baik, saya mengunjungi satu tempat, rumah makan yang tempatnya bagus, tempatnya nyaman, masakannya enak, harganya murah. Kami ada grup di keluarga besar, saya foto, saya video, menunya saya tidak lupa foto juga. Siapa tahu mereka lihat dari tampak, wah kelihatannya resto mahal. Tapi setelah saya foto menunya, mereka lihat harganya, lalu kemudian mereka berkata, wow ini pantas untuk dicoba. Dan mereka coba dan mereka juga mengatakan puas, tempatnya bagus, makanannya enak, harganya murah. Saudara, sesimpel itu saya ceritakan dalam tanda petik kabar baik. Ini soal kuliner saja saya ceritakan. Bukankah kita juga melakukan hal yang sama? Ngapain kita promosikan sesuatu yang bukan bernilai kekal? Dan kalaupun kita melakukan, nggak apa-apa, itu baik. Anda minum di sebuah kedai kopi, di Starbucks, Anda foto, Anda kan bangga, nama Anda tercantum di situ. Anda posting, seolah-olah itu tempat yang menyenangkan, kopinya enak. Dan Anda dengan senang hati tanpa diminta oleh mereka, Anda sebarkan itu. Promo buy one get one free, Anda sebarkan itu. Kenapa cerita tentang Yesus kita tidak lakukan? Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, hidup Anda berubah. Hidup Anda hari ini jauh lebih baik daripada hidup Anda yang dulu-dulu. Kenapa kita tidak ceritakan Yesus kepada mereka? Kenapa mesti malu? Kenapa mesti takut? Ini aman saudara, percayalah. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah seperti ini. Sekarang bagaimana saya bisa lakukan pekabaran Injil yang efektif? Saya pelan-pelan saudara, yang pertama Anda tahu siapa yang harus Anda injili. Ada dua, yang beda keyakinan, didoakan dulu, digumulkan dulu. Tapi yang kedua juga Anda mesti tahu saudara seiman yang sudah lama tinggalkan Tuhan. Ayo jangkau mereka. Poin berikutnya, bagaimana kita bisa melakukan penginjilan yang efektif? Ingat, ini hal yang penting untuk Anda pelajari. Saya kutipkan dulu. Seorang misionaris namanya Adolf Harnack. Dia pernah berkata seperti ini. Ini sebuah penelitian panjang tentang penginjilan. Dia pernah berkata, kita harus menyadari bahwa misi terbesar dari kekristenan dalam kenyataannya diselesaikan melalui para penginjil yang menginjil secara informal atau tidak resmi. Jadi dia ngomong seperti ini, bahwa ternyata memenangkan jiwa-jiwa paling banyak, paling besar jumlahnya tidak dilakukan oleh penginjil. Siapa yang melakukan? Ternyata orang Kristen, jemaat biasa, tapi secara fungsi melakukan tugas penginjilan itu. Survei ini menunjukkan bahwa yang paling banyak memenangkan jiwa bukan penginjil, bukan pendeta, tapi jemaat, orang percaya. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, cara apa yang sudah dihitung oleh badan misi, dipelajari oleh badan misi, cara paling efektif untuk menjangkau jiwa? Kalau Anda berpikir pakai cara KKR, Anda keliru besar. Kalau Anda berpikir dengan pakai cara traktat,
itu juga keliru. Sekalipun di zaman sekarang pun masih ada juga orang menyebarkan traktat. Kebetulan beberapa kali juga percetakan kami juga menerima order berupa traktat. Kadangkala hati kecil saya merasa heran, ini di zaman now tapi masih pakai traktat. You know traktat? Jangan-jangan generasi milenial bahkan nggak tahu traktat itu apa. Nggak tahu. Traktat itu kayak brosur kecil yang kemudian bisa dilipat-lipat kecil seperti jadi sebuah buku, dan isinya adalah menceritakan tentang manusia berdosa, manusia butuh keselamatan, dan Yesus adalah jalan keselamatan. Biasanya ada ilustrasi gambarnya kayak komik seperti itu, dan kemudian zaman dulu ketika saya masih remaja, saya mengikuti pelatihan bagaimana menceritakan kabar baik melalui traktat. Saya ketemu dengan seseorang, saya masih ingat ikut training di daerah Kemuning sana, saudara, dan harus praktek langsung. Wah, itu mendebarkan. Jadi harus menceritakan isi daripada materi di traktat itu. Zaman now, saya rasa mungkin zaman sudah berubah. Dan traktat menurut lembaga misi juga bukan cara yang paling efektif. Sekalipun bisa dilakukan, tapi bukan cara yang paling efektif. Bukan lewat KKR, bukan lewat traktat, bukan lewat apapun. Dan menurut lembaga misi, penginjilan paling efektif adalah melalui persahabatan. Makanya ada istilah, apa namanya, saya kok lupa ya. Bisa ingatkan saya, saudara? Terlalu banyak waktu yang dibuang, sudah lupakan saudara ya. Friendship evangelism. Nah ini. Jadi penginjilan melalui persahabatan. Saya ingin tanya kepada saudara. Fakta bahwa Anda bisa kenal Yesus, caranya macam-macam. Ada yang diinjili, ada yang mungkin juga diajak. Saya yakin kemungkinan besar Anda percaya Yesus yang pertama. Bukan karena ada orang secara khusus datang kepada Anda bawa traktat. Siapa yang diinjil pakai traktat? Ada? Enggak ada. Siapa yang bisa percaya Yesus karena tengah malam tiba-tiba Yesus menjumpai Anda? Itu bukan hal yang mustahil. Paulus punya pengalaman mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan. Saudara-saudara kita di Timur Tengah hari-hari ini mereka banyak yang percaya Yesus karena melihat Yesus menampakkan diri secara langsung kepada mereka. Itu mungkin. Tetapi saya bicara kepada Anda, kebanyakan di antara kita percaya Yesus dengan cara seperti apa? Kita diajak. Betul nggak? Saya bisa percaya Yesus karena, saya ceritakan sedikit, boleh? Karena memang keluarga saya adalah keluarga Kristen. Dari sekolah minggu sampai remaja saya aktif di gereja. Bahkan saya pernah cerita kepada saudara, saya remaja itu tiap pagi saya doa pagi. Saya bahkan didoakan secara khusus oleh ibu gembala, ibu pendeta, saya dikasih nama Petrus. Itu karena ibu gembala itu ingin saya seperti Pak Gembala, Pak Pendetanya. Jadi di Pasar Legi ada yang namanya Pendeta Petrus Iman Santoso. Nah, nama saya itu diberi nama sama, Petrus. Padahal waktu baptis, tidak ada yang diberi nama baptis pada momen baptis, saudara. Semuanya dipanggil, misalnya Supri, ya Supri gitu ya. Ya, Bambang, Bambang gitu. Nama saya kan mestinya dipanggil nama Tionghoa saya. Saya kaget karena dipanggil Petrus Quick bla 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 gitu. Hanya saya, saudara, spesial yang kayak gini. Tapi SMA saya terhilang. Saya tidak ke gereja kurang lebih mungkin 1,5 tahun. Saya tidak ke gereja. Ini adalah orang yang perlu mendapat kabar baik di poin yang tadi kita pelajari. Saya pernah di titik itu. Dan bagaimana saya bisa akhirnya percaya Yesus? Tuhan itu memang baik, caranya ajaib. Bayangkan saya bersama dengan teman saya makan mie ayam di pinggir jalan, di depan Mesen, buat Anda orang Solo. Kemarin saya lewat kok ternyata mie ayamnya masih ada ya. Namanya mie ayam Cinta Rasa.
itu berarti usianya sudah lebih 30 tahun, saudara. Saya tidak tahu itu generasi ke-10 mungkin yang melakukannya. Saya makan mie ayam di situ, saudara sepupu saya ngajak temannya, kebetulan makan gitu. Yang kenalkan saya dan saudara sepupu saya. Dan saudara sepupu saya mengenalkan saya kepada temannya. Dan mestinya kan kenalan basa-basi, makan mie ayam berapa lama sih? Mungkin 10-15 menit kan selesai. Dikenalkan temannya, sepupu saya ini tanya, rumahmu di mana? Saya bilang rumah saya di daerah Mertolulutan, samping SMA Widya Wacana. Selesai kan mestinya. Tiba-tiba besok malam, kok bisa temennya sepupu saya sendirian loh, main ke rumah saya. Mungkin kurang temen kali, enggak banyak teman. Dan ternyata benar kok, dia kurang teman gitu. Dan bingung cari teman, dia merasa main ke rumah saya. Dia main ke rumah saya, ya saya sebetulnya juga, wong itu generasinya jauh di atas saya sebetulnya ya nggak begitu kenal. Saya mikir ini orang kok aneh ya, baru ketemu sekali sudah main. Tapi karena keseringan main, jadilah itu teman saya gitu. Dan saya ingat dia ngomong, yuk Natalan yuk ke gerejaku gitu. Dia tanya, kamu Natalan di mana? Saya ngomong, aku udah lama enggak ke gereja. Dan dia ngomong, yuk Natalan ke tempatku aja. Maka diajaklah saya Natalan di gereja teman saya itu. Dan di gereja itu, saya ketemulah dengan ibu gembala itu. Waktu itu belum kenal, dia pelayanan. Ketika ibadah selesai, saya kan orangnya spontan. Saya ngomong ke teman saya yang tadi itu, itu siapa gitu. Hehehe, enggak usah gitu, biasa aja. Ini kayak ada cerita romannya sedikit gitu. Dia kasih tahu, oh namanya Lili gitu. Aku ngomong langsung, ini orang yang berani. Kenalin dong gitu. Saya dikenalkan gitu ya. Pertama kali kenal saya sudah langsung, kok kelihatannya saya jatuh cinta ya gitu. Saya bukan orang yang gampang jatuh cinta saudara. Tapi kali itu entah kenapa kok menarik ini ya. Dan langsung saya putuskan waktu itu, aku ikut ke gerejamu gitu. Jangan ditiru anak-anak muda, ini motivasinya salah waktu itu. Motivasinya saya pengen deketi ibu gembala ini gitu ya. Dan saya langsung tancap gas aktif saudara. Nyaris tidak pernah lowong loh. Saya ikut ibadah minggu, saya ikut ibadah youth, saya ikut bantu-bantu sekolah minggu, segala macam saya ikut. Karena dia guru sekolah minggu, ceritanya kan begitu saudara. Saya aktif, saya ikut. Ya, awalnya motivasinya salah, itu betul, saya harus akui. Tapi akhirnya yang pertama, saya dimenangkan. Saya bisa lebih sungguh-sungguh dengan Kristus, kembali kepada Kristus. Dan yang kedua, saya memenangkan hatinya. Jadi sama-sama dimenangkan gitu. Dan akhirnya dia jadi istri saya. Tapi fakta bahwa saya akhirnya bisa ke gereja, saya bahkan akhirnya bisa pelayanan terus, saya bisa sekolah teologi, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Berawal dari apa? Orang yang mengajak saya. Sesimpel itu loh. Coba amati murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus itu pola pemuritannya seperti apa? Diajak dan mengajak. Betul? Andreas diajak, dia ajak. Natanael diajak, dia ajak Filipus. Hanya diajak, lalu kemudian mengajak. Bukankah itu yang dinamakan friendship evangelism? Maka kalau Anda ingin tanya, bagaimana Pak cara saya melakukan pekabaran Injil? Beberapa di antara Anda mungkin berkata, Pak saya tidak pintar ngomong. Pak nanti kalau saya ditanya-tanya Alkitab malah saya bingung Pak. Anda cukup mengajak saja. Ngajak sulitnya apa sih? Anda ajak aja. Maaf saudara, saya bukan maksud memprogandakan MLM. Tapi ingat ada kemiripan loh. MLM itu mungkin meniru pola Tuhan Yesus di dalam memuridkan. Sebab kalau MLM yang saya pelajari saudara, yang saya tahu, kalau kita gabung dengan MLM, maka senior kita akan berkata,
kamu mungkin belum pinter ngomong, gak apa-apa, ajak aja aku, kamu kenalin aja, nanti aku yang ngomong, gitu kan? Siapa pernah jadi korban MLM? Tolong angkat tangan. Bukankah temenmu itu gak ngomong sesuatu dengan Anda, temenmu cuma ngajak Anda, ajak ke pertemuan, dengerin sendiri, lalu mendengarkan kesaksian, mendengarkan pembicara, termotivasi, lalu kemudian gabung, kan gitu. Lah kenapa kita enggak melakukan hal yang sama? Mengajak. Dan poin berikutnya adalah gini saudara, ini harus kerjasama. Bagian Anda, bagian saya mengajak. Mengajak ke gereja. Di sini dia akan menyanyi di jamaah Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bagian kita cuma ngajak. Dan sekarang bagian jemaat apa? Ingat, ciptakan lingkungan gereja yang hangat. Ciptakan lingkungan gereja yang ramah. Ciptakan lingkungan gereja yang kondusif. Orang masuk itu bisa merasakan ada hadirat Tuhan di tempat ini. Jemaat SCC orangnya ramah-ramah. Amin. Jemaat SCC pendetanya ramah loh. Amin. Ada yang merasa tidak ramah saya bisa marah hari ini. Bagian kita itu ciptakan lingkungan yang kondusif. Jangan sampai Anda ajak orang baru, kita tidak siap. Kita nggak ramah, kita dingin, kita kaku. Ada satu cerita saudara, yang istri saya menceritakan ketika morning worship. Satu kali ada seorang pria mencoba untuk datang ke gereja. Dia punya kerinduan di gereja itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi sayang ketika berada di gereja, kebetulan gerejanya yang tenang, teduh, bukan hingar-bingar. Dan tanpa dia sadari, dia lupa mematikan handphonenya. Lupa memode silent-kan handphonenya. Coba cek sebentar, handphonemu modenya silent apa enggak? Nggak usah dicek saudara, ini hanya sekedar cerita. Dia lupa dan yang terjadi berikutnya adalah tiba-tiba panggilan masuk. Pria ini panik karena handphonenya bergetar dan handphonenya berdering. Di gereja kita kan beberapa kali juga jemaat lupa mematikan handphone. Nggak apa-apa. Tetapi cerita ini ternyata beda. Begitu handphone ini berdering dengan suara nyaring, yang terjadi apa? Jemaat mulai sikut sana situ. Jemaat yang di depan noleh ke belakang, jemaat yang samping nengok ke kiri, yang jemaat sana nengok ke kanan. Pria ini semakin panik. Parahnya, pria ini gaptek. Bagaimana mematikannya tidak bisa saudara. Udah gitu pendeta yang di depan melotot. Pria itu merasa seolah-olah waktu itu sedang dihakimi oleh seisi gereja. Maka pria itu cepat-cepat keluar dan memutuskan untuk tidak lagi masuk ke gereja. Karena dia merasa malu, dia merasa semua orang menghakimi dia. Dia merasa betapa bodohnya saya, kenapa saya lupa matikan ponsel saya. Tapi dia juga merasa sakit hati karena semua orang seolah-olah menjadi juri untuk menghakimi dia. Pulanglah pria ini lewat bar. Ini kejadiannya di luar negeri, bukan di Solo, bukan di SCC, amanlah Anda. Ini kejadiannya di luar negeri. Maka pria ini lihat ada bar sedang buka open, maka dia masuk ke bar itu. Karena dia kan kecewa, sedih, malu. Dia kemudian pesan minuman keras, sebut saja vodka seperti itu. Dia pesan satu vodka, dilayani dengan baik. Bartendernya baik, ramah melayani. Beda dengan aser yang tadi melayani di gereja. Hari ini siapa jadi aser? Pastikan bukan Anda. Ini di luar negeri saudara. Kok beda? Aser di gereja wajahnya cemberut, wajahnya dingin, wajahnya tidak ramah. Ini bartendernya ramah. Setelah dia pesan, dia minum, baru sekali teguk, dia taruh itu gelas berisi vodka,
tanpa sengaja. Tiba-tiba dia senggol vodka itu, senggol gelas itu. Akhirnya gelas itu jatuh. Biar vodkanya tumpah. Dan Anda lihat apa respon orang-orang di sekitar bar itu. Semuanya pada datengin. Memastikan, nggak apa-apa. Di mana kamu? Jadi nanyain dengan ramah gitu. Dia agak sungkan, agak malu. Nggak apa-apa, biasa. Terjadi seperti itu nggak apa-apa. Pelayannya dengan ramah datangi juga. Lalu kemudian nggak apa-apa Pak, biar kami bersihkan. Dia merasa, wih penyambutannya bagus ya. Tidak dihakimi seperti di gereja tadi ya. Bagaimana dengan pendetanya? Kalau di gereja melototi, ini manajernya, dia datangi orang itu. Kami ganti yang baru. Kurang apa saudara? Pulanglah pria itu dengan lega dan sukacita. Penuh dengan damai sejahtera. Dan menurut Anda, kira-kira siapa yang akan dikunjungi pria ini berikutnya? Gereja atau bar itu? Makanya gereja di Eropa kosong, bar di Eropa penuh. Kalau sampai gereja di SCC kosong, kalau sampai tempat klub penuh, mungkin karena kita suka menghakimi, suka menilai, tidak ramah. Pendetanya yang ini juga galak. Saya tidak galak loh saudara. Belajarlah kita ciptakan situasi yang kondusif. Amin. Kalau ada orang baru, ayo beri kehangatan. Puji Tuhan, beberapa bulan belakangan ini Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru. Tidak hanya datang sekali, tapi datang kedua kali, datang ketiga kali. Ayo jemaat lama, berikan kehangatan kepada mereka. Amin. Ayo ramah dengan mereka. Mereka bagian daripada keluarga kita. Jangan kita, lihat ini tatoan ini bahaya ini ya. Ini bahaya loh ini. Jangan deket-deket, bahaya ini kelihatannya. Maaf ya yang tatoan ya. Semestinya tatoan juga biar Anda yang tatoan aman saudara ya. Cuma bedanya Anda permanen, saya mungkin ketika main di Bali aja bedanya itu. Jangan gitu, mau tatoan gak tatoan, berikan rasa aman. Amin. Kalau dilihat wajahnya mencurigakan kok. Jalannya berendap-endap, amankan gitu kan. Jangan saudara, orang yang jalannya berendap-endap tidak selalu berarti pencuri kan. Berikan kehangatan. Ramah, kenapa sih kita tidak mau melakukannya? Yuk para aser di sini, halo, jangan sodorin amplop persembahan. Selamat pagi, shalom. Kita perlu training ya, amin. Belajar loh, ya masa kalah sama pramugara-pramugari. Shalom, selamat datang, Tuhan memberkati, ramah gitu. Jemaat masuk di sini, jiwa baru maksud saya masuk di sini. Ayo di sekelilingnya tanya rumahnya di mana. Bukan tanya untuk interogasi saudara, tanya bukan untuk menyelidiki, tapi benar-benar welcome seperti itu. Itu bagian kita. Dan percayalah gini loh, jangan Anda jadi orang yang suka menilai dan menghakimi. Wah ini aku lihat hidupnya ini parah ini, wes nggak mungkin bertobat ini. Jangan Anda stempel semua orang seperti itu. Kemarin saya share grup, saya izin ya, boleh ya Ibu ya, saya ceritakan kemarin cerita di share grup. Jadi ada satu jemaat saudara, ya saya sebut namanya aja Ibu L gitu ya. Ibu Linda maksudnya saudara ya. Kelihatannya inisial tapi saya bilangnya gini izin ya gitu kan kelihatan saudara ya. Kemarin Ibu Linda itu cerita bagaimana dia berada di lingkungan yang dulu di daerah Cemani sana, lingkungan yang banyak pemabuknya, banyak premannya seperti itu ya. Dan dari pengalaman sekenal saya dengan Bu Linda di share group itu tahu saudara ya, wah Bu Linda ini boleh dibilang apa ya, good mother saudara, seperti gitu ya. Dalam arti positif saudara ya, artinya dia itu dengan mereka itu bisa dekat
deket, bisa ngayomi seperti itu. Dan Bu Linda cerita, aku ajak ke gereja. Ya, tapi mereka ajak persekutuan, tapi mereka mintanya, tapi nanti kalau habis selesai gereja, nanti minta disediain, saudara. Saudara tahu disediain apa? Ya rokok, minum gitu. Itu kan pertentangan gitu ya. Tapi saya tahu ini case-case khusus. Ya, dan Bu Linda merasa bahwa dia perlu jangkau. Nggak popo, engkau tak cepai gitu saudara ya. Ini memang kalau tidak dipahami secara dewasa itu kontroversi gitu. Tapi Tuhan kan caranya juga macam-macam. Nah akhirnya betul loh. Setelah sekian waktu ditelateni. Puji Tuhan, hari ini dari pemabuk, dari preman. Kemarin Bu Linda cerita, sekarang jadi ketua kelompok sel. Bawa banyak jiwa kepada Tuhan. Teman-teman preman yang lain dibawa kepada Tuhan. Loh, jangan saya kasih stempel. Ini gak mungkin berubah, ini gak mungkin bertobat. Ajak aja, temukan dengan Tuhan, udahlah. Anterin aja, biar dia ngalami sendiri. Karena itu saya mengajak Anda saudara pagi hari ini. Ayo, siapa di antara kita yang punya beban? Keluargamu, saudaramu, sahabatmu, teman-temanmu, ayo kita jangkau dengan kasih Yesus. Bagian terakhir saya bilang seperti ini saudara. Maaf ya saudara, saya harus sampaikan. Kita ini berpacu melawan waktu. Terlebih lagi kalau ada saudara ingin keluargamu dijangkau, diselamatkan. Jangan kalah cepat. Pastikan mereka dijangkau dulu. Kenalkan Yesus dulu. Makanya beberapa kali saya mengatakan ya, kalau ada keluarga saudara mau ke gereja tapi ada halangan apapun, coba Anda bayar harga. Anda berusaha bagaimana supaya keluarga Anda ini mau ke gereja. Misalnya, Pak, tidak ada transport. Anda bayar harga. Keselamatan itu tidak ternilai harganya. Anda mungkin tidak ada mobil, tidak ada transport. Ayo, sekarang ini fasilitas cukup mumpuni. Anda tinggal keluarkan sedikit uang untuk antar lewat Gojek, lewat Grab. Anterin saudara. Loh Pak, tapi mahal. Coba dihitung 4 kali dalam sebulan kira-kira budgetnya berapa. Jajan Anda dikurangi, baju Anda untuk beli fashion dikurangi, untuk membawa keluarga Anda. Amin saudara. Dan maaf ya, bukan berarti yang tua meninggal lebih cepat daripada yang muda. Enggak selalu. Yang muda itu juga bisa meninggal. Tapi kalau kita ngomong logika, prosentase, saya tanya, kira-kira yang tua sama yang muda, mana yang lebih dulu meninggal? Prosentase loh saudara. Tentu saja yang tua. Loh ini berpacu melawan waktu loh. Makanya jangan kalah duluan. Justru kalau sudah mentok secara fisik tidak mungkin bisa ke gereja. Ya apa-apa, ajarkan online gimana. Ada satu jemaat yang tidak mungkin saudara pergi ke gereja karena keterbatasan fisik. Tapi sampai hari ini kami layani loh. Gereja kita adalah gereja yang melayani jiwa-jiwa. Saya punya prinsip satu jiwa itu berharga. Kenapa? Satu jiwa bertobat, malaikat seisi surga bersorak-sorai. Berarti satu jiwa berharga. Prinsip pengembalaan di tempat ini, satu jiwa pun berharga dan kami layani. Sampai hari ini jemaat yang tidak bisa hadir, selalu staf gereja akhir bulan atau awal bulan kirimkan anggur dan roti perjamuan ke mereka. Kami pastikan sampai tutup mata mereka setiap percaya Yesus. Tapi kalau Anda punya kesempatan, ajak suamimu, ajak istrimu, ajak orang tuamu, ajak. Jangan jadi halangan apapun juga itu. Kemarin share group ada cerita menarik. Saya kutip lagi aja ya saudara ya, maaf ya. Nah, kali ini cerita dari Ibu L juga. Ya, kok namanya L sama ya. Ya kali ini Ibu Lucy saudara ya. Kemarin Ibu Linda, ini Ibu Lucy. Karena kebetulan share group saya kemarin di sana. Makanya
ini cerita bagus, saya ceritakan. Kabar baik harus diceritakan. Ibu Lucy cerita seperti ini. Dia punya empek. Empek itu Pak D seperti itu, ya, om tua gitu. Ya. Dia cerita pengen menjangkau empeknya ini. Empeknya ini Kristen tapi sudah lama tidak ke gereja gitu. Sudah lama banget tidak ke gereja. Kalau diajak alasannya macam-macam aja. Tapi Bu Lucy tidak pernah menyerah untuk ajak ke gereja. Dan satu kali dia ajak ke gereja lagi, empeknya beralasan. Tapi saya minggu harus kontrol ke dokter segala macam. Dan Bu Lucy ambil inisiatif. Langsung dia minta izin supaya nanti kalau dokter itu bisa diatur lagi jadwalnya kapan. Dan dia minta izin untuk lobby dokternya supaya jadwalnya bisa diatur ulang. Yang penting bagaimanapun caranya empeknya ini bisa ke gereja. Empeknya naik kursi roda, saudara, jadi saudara bisa bayangkanlah situasinya seperti apa. Dan kebetulan gereja mereka, gereja Bu Lucy, Pak Hendra pada waktu itu ada di sebuah hotel yang mana itu kalau mau menuju ruang ibadah itu harus pakai eskalator. Dan sudah berkali-kali, berminggu-minggu eskalatornya rusak. Mereka komitmen bagaimanapun caranya, ini mumpung empeknya mau diajak ke gereja, diajak aja ke gereja. Nanti soal bagaimana cara bawa ke lantai 2-nya, nanti diurus belakangan. Mirip meneladani cerita tentang 4 orang yang menggotong si lumpuh, saudara. Bagaimanapun caranya ketemu Yesus. Lah mentalitasnya gitu loh, saudara. Diajaklah ke gereja hari itu. Mujizatnya, eskalatornya minggu itu jalan, saudara. Sehingga tidak perlu membobol atap hotel dan menurunkannya pelan-pelan. Karena eskalatornya jalan seperti itu. Dan di gereja itulah, baru pertama setelah tidak lama ke gereja, empeknya merasa bahwa dia dijamah Tuhan. Ngalami kerinduan lagi dengan Tuhan. Dan ngomong dengan sopirnya, besok minggu ke gereja lagi. Berarti hatinya sudah tersentuh, hatinya dijamah. Dan saudara, yang terjadi adalah malam itu setelah siangnya ke gereja, malam itu anfal, 2 hari kemudian meninggal. Kabar baik diceritakan menjelang detik-detik akhir sebelum tutup mata. Itu finishing well. Coba seandainya telat, masih ada hari Minggu, udahlah besok Minggu aja, ceritanya bakal berbeda. Karena itu saya ingin memotivasi Anda, selagi ada kesempatan, ceritakan Yesus, jangan keduluan. Amin, saudara. Saya tutup dengan satu cerita. Cerita ini sangat berkesan kepada saya. Ini cerita nyata. Sepasang suami istri misionaris pulang dari Afrika. Cerita ini ditulis oleh Tim LaHaye dalam satu buku yang sangat bagus, True Story. Makanya cerita ini menarik. Sepasang suami istri misionaris pulang dari Afrika kembali ke negaranya di Amerika. Dia menginjil, dia korbankan banyak hal ketika melayani jiwa-jiwa di Afrika. Dan setelah pulang ke Amerika, naik kapal pada waktu itu, dan rupanya pada saat itu bersama di kapal itu ada Presiden Theodore Roosevelt. Presiden ini juga pulang dari Afrika. Berada di satu kapal, dan ketika berlabuh, yang terjadi adalah semua orang menyambut kapal itu. Dan tentu saja yang disambut siapa? Presiden. Sementara sepasang misionaris tua ini mengeluarkan barang-barangnya, kopernya, tasnya. Dia ngomong kepada istrinya, penginjil yang pria ini, suaminya. Kok tidak adil ya? Kita menyerahkan hidup untuk Tuhan. Kita bertaruh nyawa di Afrika untuk Tuhan. Kita pulang, tidak ada yang menyambut kita.
Tapi presiden ini pulang dari berburu, pulang dari hobinya, tapi yang meliput semua orang. Pulang dengan disambut luar biasa. Si suami berkata, kok tidak adil ya? Anda tahu jawaban istrinya apa? Istrinya menjawab seperti ini, sayang, kamu harus ingat bahwa kita sesungguhnya belum pulang. Maksud daripada istri ini, nanti kalau kita benar-benar sudah pulang, nanti kita juga disambut. Sesuatu yang jauh lebih megah, sesuatu yang jauh lebih meriah, sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Istrinya punya iman, nanti begitu kita tutup mata di bumi, kita buka mata di surga, seisi surga menyambutnya. Izinkan saya mengajak Anda berimajinasi. Pastikan Anda percaya Yesus. Ketika Anda percaya Yesus, Anda tutup mata di bumi, Anda buka mata di surga. Dan begitu Anda buka mata di surga, Anda barulah disebut benar-benar pulang. Dan yang terjadi, mari kita berimajinasi. Yang pertama, seisi surga menyambut Anda. Yang percaya katakan amin. Seluruh malaikat bersorak-sorai menyambut Anda. Tapi yang kedua, yang lebih menarik lagi. Anda tidak hanya mendengar gegap gempita seisi surga, malaikat bersorak-sorai buat Anda, tidak. Yang kedua, nanti akan ada orang-orang yang Anda kenal, orang itu datangi Anda, ulurkan tangan dan berkata, terima kasih ya, aku bisa di surga, bisa ketemu sama kamu. Itu karena kamu dulu injili aku. Itu karena kamu dulu ajak aku ke gereja. Itu karena kamu ceritakan tentang Yesus. Makanya aku juga selamat. Aku bisa berada di surga ketemu kamu lagi. Nanti loh, ketika saudara dan saya kembali pulang di surga, akan ada orang-orang yang salami Anda, mengucapkan terima kasih ya. Nanti empeknya Bu Lucy akan ngomong loh, makasih ya Lucy. Amin. Jangan sampai nanti kita masuk surga, enggak ada seorang pun yang mengucapkan terima kasih. Itu tanda bahwa keselamatan kita simpan untuk diri kita sendiri. Enggak apa-apa, yang penting saya selamat. Yang lain terserah. Bukankah Anda mau banyak orang malah antri? Saya sudah bayangkan itu loh saudara. Orang ngantri untuk, wow, dia meninggal. Kalau di bumi meninggal, keluarga nangis. Tapi ketika meninggal di dalam Tuhan, di bumi memang keluarga nangis, tapi di surga bersorak-sorai. Dan orang-orang yang lebih dulu meninggal berada di surga, antusias menyambut kita, berkata terima kasih. Saya juga rindu seorang yang bahkan tidak saya kenal berkata, terima kasih Pak Petrus. Anda mungkin tidak kenal saya, tapi Pak Petrus pernah khotbah, di-share di YouTube, saya bertobat percaya Yesus. Saya tidak pernah tahu itu. Tapi intinya adalah kejadian di surga itu akan real terjadi. Orang berterima kasih kepada kita. Namun ada kejadian ketiga. Kejadian menurut saya paling indah. Setelah malaikat bersorak-sorai, setelah orang-orang mengucapkan terima kasih, maka yang ketiga kita akan berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus akan berkata, hei engkau hambaku yang baik dan setia. Turutlah dan masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Nama kita disebut oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberikan mahkota kehidupan, memberikan upah kepada apa yang kita lakukan selama kita di bumi. Singkatnya, ajak sebanyak mungkin orang untuk kenal Yesus. Saya bicara ini bukan soal memenuhi gereja dengan orang,
Bukan itu poinnya. Dia mau bergereja di tempat ini, mau di tempat lain, buat saya tidak jadi soal. Yang pasti percaya Yesus, kenalkan kepada Yesus. Mungkin Anda harus bayar harga, mungkin Anda harus jemput, mungkin Anda harus ampiri, mungkin Anda harus bayarin biaya Gojek dan seterusnya. Tapi itu sepadan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Tahukah Anda sekeliling kita butuh kasih Tuhan? Banyak jiwa yang terhilang, mereka perlu dijangkau dan diselamatkan. Tuhan memberkati.